Pada jurnal pertama, saya mengambil jurnal yang berjudul Analisis Ekspor Minyak Kelapa Sawit di Indonesia. Pengertian ekspor sendiri adalah sebuah proses di mana barang dan jasa dikeluarkan atau dikirimkan ke negara lain lewat aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sektor sawit adalah salah satu sektor penyumbang ekspor terbesar di Indonesia. Perkebunan industri minyak kelapa sawit sendiri dapat menyerap lebih dari 4,5 juta petani dan tenaga kerja. Disertai juga dapat menyumbang sekitar 4,5% dari total ekspor nasional. Industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit merupakan industri kunci bagi perekonomian Indonesia. Menurut saya, ekspor kelapa sawit Indonesia itu sangat bermanfaat bagi perekonomian Indonesia, karena ekspor sawit menghasilkan devisa ke Indonesia yang lumayan besar. Tidak hanya devisa saja, industri sawit ini juga membuka kesempatan lapangan pekerjaan bagi jutaan orang di Indonesia. Ekspor kelapa sawit yang terbilang tinggi dapat mempengaruhi perkembangan industri di Indonesia dan juga dapat membuat Indonesia untuk bisa bersaing di perdagangan internasional. Bisa dibilang ekspor kelapa sawit adalah salah satu fondasi perekonomian Indonesia. Pada jurnal yang kedua, saya mengambil jurnal yang berjudul Pengaruh Nilai Tukar Dolar dan Inflasi Terhadap Perekonomian Indonesia. Nilai tukar mata uang adalah di mana harga mata uang asing dalam harga mata uang domestik atau sebaliknya. Nilai tukar mata uang sendiri itu sangat penting karena berpengaruh antara nilai tukar mata uang negara satu dengan yang lainnya. Karena saling berpengaruh, jadi jika salah satu mata uang yang terlibat mengalami perubahan, mata uang yang lainnya juga akan ikut terpengaruh. Inflasi merupakan fenomena di mana terjadinya peningkatan harga umum yang secara terus-menerus. Inflasi yang tinggi dapat mengganggu perekonomian umum dikarenakan dampaknya dapat menurunkan daya beli akibat penurunan mata uang dan disertai resiko penurunan dari pendapatan masyarakat. Tingkat inflasi dalam hubungannya dengan nilai tukar adalah apabila tingkat inflasi yang tinggi di sebuah negara akan menyebabkan harga barang-barang produksi dalam negeri menjadi lebih mahal, sehingga barang-barang tersebut kurang kompetitif di pasar internasional. Menurut saya, nilai tukar dolar mempunyai manfaat bagi perekonomian Indonesia. Jika nilai tukar dolar melemah, otomatis nilai tukar rupiah juga akan menguat. Hal yang terjadi, barang impor jadi murah, sedangkan untuk inflasi sendiri bisa dibilang tidak mempunyai manfaat bagi perekonomian Indonesia. Inflasi mengurangi nilai daya beli mata uang dan juga memperburuk perekonomian karena harga-harga barang yang berada di luar kemampuan beli masyarakat umum. Pada jurnal ketiga, saya mengambil jurnal yang berjudul Produksi Jagung dan Umbi-umbian dan Peranannya dalam Perekonomian Indonesia. Indonesia adalah negara dengan daerah-daerah penghasil jagung dan umbi-umbian. Daerah-daerah tersebut kebanyakan adalah daerah Jawa, Sulawesi, NTT, dan Maluku. Sektor jagung dan tanaman umbi-umbian adalah subsektor tanaman bahan makanan. Setiap sektor saling terkait baik ke belakang maupun ke depan, sehingga berperan dalam perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Keterkaitan ke depan sektor jagung dan tanaman umbi-umbian berperan sebagai pendorong peningkatan produksi agroindustri yang berbahan baku jagung dan tanaman umbi-umbian. Pasar sendiri mempunyai kontribusi yang besar dalam menjadikan sektor pertanian sebagai sumber penting pertumbuhan dari permintaan domestik bagi produk-produk yang berasal dari sektor lain. Menurut saya, produksi jagung dan umbi-umbian mempunyai manfaat bagi perekonomian Indonesia. Produksi jagung dan umbi-umbian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Produksi jagung dan umbi juga dapat memicu perkembangan sektor bahan makanan. Akan banyak variasi produk yang berasal dari bahan pangan ini yang membuat variasi produk di dalam pasar. Produksi jagung dan umbi-umbian yang stabil dan melimpah juga memungkinkan terjadinya peningkatan ekspor yang memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia. Pada jurnal keempat, saya mengambil jurnal yang berjudul Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sektor UMKM mengambil peran yang bisa dibilang sangat penting dalam upaya pendorongan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. UMKM memberi sekitar 87% kontribusi ke dalam sejumlah badan usaha di Indonesia dan memiliki andil sebesar 85% dalam penyerapan tenaga kerja. Pemberdayaan UMKM kepada masyarakat umum perlu dilakukan guna meningkatkan perekonomian. Pemberdayaan ini dilakukan agar tujuan pembangunan nasional yang mencakup pembangunan ekonomi bisa tercapai. Menurut saya, pengembangan UMKM kepada masyarakat biasa memiliki manfaat bagi perekonomian Indonesia. UMKM ini berperan adil dan merata sebab pelaksanaannya ini tidak terbatas hanya di kota besar saja. Di pelosok dan desa-desa pun bisa dilaksanakan. Pengembangan UMKM kepada masyarakat biasa juga akan membuat masyarakat memiliki pola pikir untuk berwirausaha dan menjadi pengusaha. Jika banyak masyarakat yang berhasil mengembangkan UMKM-nya menjadi lebih besar atau perusahaan besar, akan banyak tersedia lapangan pekerjaan dan devisa bagi negara. Perekonomian Indonesia yang merata bisa terrealisasikan jika pengembangan UMKM dilakukan kepada masyarakat umum.
Pada jurnal kelima, saya mengambil jurnal yang berjudul Pengaruh Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Terhadap Perekonomian Indonesia. Alih fungsi lahan dapat diartikan sebagai berubahnya sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya yang semula atau biasa disebut dengan konversi lahan. Konversi atau alih fungsi kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan akan lahan juga terjadi untuk kebutuhan di sektor perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit. Menurut saya, pengalihan lahan kawasan hutan mempunyai manfaat bagi perekonomian Indonesia. Pengalihan lahan kawasan hutan untuk kepentingan pembuatan gedung fungsinya sebagai mal ataupun yang lainnya bisa memberikan pendapatan yang lebih baik untuk daerah yang melakukan alih fungsi lahan tersebut. Pendapatan daerah yang baik juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Tidak hanya itu juga, alih fungsi kawasan hutan sebagai pertanian juga bermanfaat untuk meningkatkan kegiatan produksi tanaman. Jika hasil produksi tanaman yang di demand besar, maka sirkulasi perdagangan di pasar akan lancar.